Eh, ini kita kedatangan beberapa tamu hari ini. Jadi Abah akan mintakan kepada salah seorang dari tamu-tamu kita untuk memberikan ya barangkali 5 menit dari Habib Mahdi. Habib Mahdi bin Hamid Al-Attas ini adik dari guru kita Ustaz Hussein Al-Attas. Habib Mahdi, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadirin hadirat, tetamunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para segenap habaib, para segenap orang-orang tua kita, sesepuh dan tokoh masyarakat. Di sini ada guru saya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, dan juga ada orang tua kita Ayahanda Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri, dan para segenap sesepuh dan orang-orang tua kita sekalian. Mudah-mudahan kehadiran kita pada acara yang penuh berkah ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak telah menganugerahkan kepada kita semua karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Wabil khusus pada siang hari ini kita betul-betul dapat hadir berjumpa bersama di dalam memuji, mengagungkan dan mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita termasuk hamba-hamba Allah yang betul-betul selalu akan bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya agak duduk ya. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita, qudwah kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sudah banyak tadi pembahasan-pembahasan berkenaan dengan sosok agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama dari guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Begitu banyak. Cuman ada sedikit yang penting untuk kita betul-betul renungkan. Kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, minimal kita mesti tahu bahwa ada hak-hak Nabi yang di dalam Al-Quran yang perlu kita renungkan bersama. Hak Rasul yang perlu kita renungkan bersama. Hak yang pertama, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad harus lebih didahulukan, harus lebih diprioritaskan daripada kecintaan kepada diri kita sendiri. Ini juga jamaah sekalian, kecintaan kita kepada Rasulullah artinya agar kita betul-betul jiwa kita, hati kita tertambat untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in.
tidak beriman salah seorang di antara kalian, atau kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya menyebutnya kurang sempurna iman seseorang, sehingga betul-betul aku lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada semua orang. Mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan untuk kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi yang kedua. Mau tahu gak? Boleh ya? Hak Nabi yang kedua, kita mesti taat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang datang dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikuti. Apa saja yang dilarang oleh Rasulullah kita tinggalkan. Ini menjadi betul-betul jamaah sekalian momentum untuk kita. Peringatan Maulid adalah seperti kita punya jam tangan. Kalau jam tangan kita nggak akur, kalau zaman dulu kita selalu nyocokin dengan dunia dalam berita. Betul nggak? Dunia dalam berita pas jam 9 tepat kita cocokin jam kita. Benar nggak ibu-ibu? Begitu juga peringatan Maulid bukan hanya peringatan seremonial, tapi bagaimana posisi kita dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang lain jamaah sekalian, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga betul-betul hasratnya, keinginannya sesuai dengan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau hasrat kita berubah-ubah, tergantung musimnya, tergantung tanggalnya. Kalau tanggal muda mungkin lain, kalau tanggal udah tua mungkin lain lagi. Tapi yang menjadi patokan buat kita semua adalah bagaimana kita selalu keinginan kita mencontoh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita taat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, akan lebih mencintai kita, dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, pintunya dari mana? Pintunya taat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Kalau kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan, bukan yuhibbu. Kalau yuhibbu akan cinta, tapi kalau yuhbib ziyadatul huruf ziyadatul makna. Artinya tambah satu huruf lagi, maknanya lebih dalam lagi. Yuhbib artinya Allah akan menganugerahkan kecintaannya, kasih sayangnya orang yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menggugurkan, mengampuni dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tidak ada lagi yang patut untuk kita ikuti kecuali kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan tutur katanya, bahasanya gak pernah menyumpahi orang-orang. Coba kita lihat jamaah sekalian hadis Nabi. Di dalam sebuah hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku semuanya akan masuk surga.
Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kemudian lihat perkataan kanjeng Nabi Muhammad, man ata'ani dakhalal jannah. Enggak dibilang man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada Rasulullah akan masuk surga. Wa man asani, enggak dibilang dakhalan nar, enggak. Wa man asani faqad aba. Kalau mereka bermaksiat, nggak mau taat kepada kanjeng Nabi Muhammad, berarti dia enggan untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taat kepada kanjeng Nabi Muhammad adalah merupakan kewajiban yang ada di dalam Al-Quran untuk kita mengenal hak-hak Nabi. Hak Nabi yang terakhir, boleh disebutin nggak? Boleh satu lagi Ustaz. Hak Nabi di dalam Al-Quran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kanjeng Nabi Muhammad, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah, katakanlah wahai Rasul kepada seluruh manusia, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak minta upah menyelamatkan manusia minal zulumat ilan nur. Rasulullah enggak minta upah kecuali satu, illal mawaddata fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluarganya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata al-qurba jamaah sekalian artinya kurbaya, artinya kerabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jamaah sekalian dengan peringatan maulidnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita senantiasa bergembira, bersyukur untuk senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santum, syukran, alhamdulillah, jazakumullahu khair.